Galunggung. Sebuah nama yang disebut dengan penuh hormat. Sebuah nama yang terukir dalam sejarah. Kerajaan kuno ini terletak di jantung Tasikmalaya, Jawa Barat, berdiri sebagai bukti kekuatan dan kemegahan masa lalu Indonesia yang kaya. Kerajaan ini muncul pada abad ke-8, berkembang selama berabad-abad. Galunggung memainkan peran penting dalam membentuk lanskap budaya, spiritual, dan ekonomi tanah Sunda. Video ini akan membahas sejarah Galunggung. Kita akan mengungkap asal-usulnya. Kita akan menjelajahi kehidupan para penguasanya. Kita akan memeriksa bagaimana akhirnya ia melebur ke dalam kerajaan-kerajaan Jawa lainnya. Mari ikuti perjalanan menawan ini. Mari kita ungkap misteri dan keagungan kerajaan Galunggung. Bayangkan Pulau Jawa di abad ke-8. Banyak perubahan terjadi. Kekuatan baru bermunculan. Kerajaan lama memudar. Di era transformasi inilah kerajaan Galunggung mulai berdiri. Situasi pasti seputar berdirinya Galunggung masih diselimuti misteri. Legenda dan cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi menawarkan sedikit gambaran masa lalunya. Kisah-kisah ini menceritakan tentang prajurit pemberani, orang bijak, dan tanah yang kaya akan sumber daya alam. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Galunggung muncul sebagai kekuatan lokal. Ia menguasai wilayah sekitarnya. Lokasi strategis kerajaan terletak di lembah yang subur dan dijaga oleh Gunung Galunggung yang megah, memberikan keuntungan ekonomi dan militer. Penguasa awal Galunggung tidak terdokumentasi dengan baik dalam teks sejarah. Namun warisan mereka terlihat dari fondasi yang mereka letakkan. Mereka mendirikan kerajaan yang akan makmur selama berabad-abad. Mereka mengkusing figways. Satu tokoh yang menonjol dalam catatan sejarah Galunggung, Raja Darmasiksa. Masa pemerintahannya menandai zaman keemasan kerajaan, era perdamaian, kemakmuran, dan pertumbuhan spiritual. Raja Darmasiksa dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya. Dia adalah penguasa yang taat yang mencari bimbingan dari penasihat spiritual. Dia percaya pada mandat ilahi raja. Dia memerintah dengan adil dan penuh kasih sayang. Di bawah pemerintahannya, pengaruh Galunggung meluas. Kerajaan menjalin aliansi dengan kekuatan tetangga. Ia terlibat dalam perdagangan dengan negeri-negeri yang jauh. Pemerintahan Raja Darmasiksa ditandai dengan stabilitas dan pertumbuhan, memperkuat posisi Galunggung sebagai kekuatan utama di Jawa Barat. Raja Darmasiksa juga dikenal karena mempromosikan seni dan budaya di kerajaannya. Dia adalah pelindung seni. Dia mendukung pembangunan candi dan situs keagamaan lainnya. Struktur-struktur ini berfungsi sebagai pipe pembelajaran di Spripe. Tidak ada kisah tentang kerajaan Galunggung yang lengkap tanpa mengakui pentingnya Gunung Galunggung. Gunung berapi yang megah ini, menjulang tinggi di atas lanskap sekitarnya, memainkan peran integral dalam kehidupan spiritual dan material kerajaan. Bagi masyarakat Galunggung, Gunung Galunggung bukan hanya fitur geografis. Itu adalah entitas suci, sumber kehidupan dan tempat tinggal para dewa. Lereng gunung yang subur menyediakan tanah yang kaya untuk pertanian, memastikan kemakmuran kerajaan. Mata air dan sungainya memuaskan dahaga rakyatnya dan menyuburkan tanaman mereka. Makna spiritual Gunung Galunggung terwujud dalam banyak candi dan kuil yang didirikan di lerengnya. Tempat-tempat suci ini berfungsi sebagai tujuan ziarah bagi orang-orang dari seluruh penjuru kerajaan dan sekitarnya. Mereka adalah tempat ibadah, meditasi, dan ritual persembahan untuk menyenangkan para dewa dan mencari berkah mereka. Bagian 5 Galunggung dan Tarumanagara, hubungan kompleks aliansi dan konflik. Sejarah Galunggung terkait erat dengan Tarumanagara, kerajaan kuat yang mendominasi sebagian besar Jawa Barat pada abad ke-4 hingga ke-7. Meskipun sifat pasti hubungan mereka masih diperdebatkan oleh para sejarawan, jelas bahwa interaksi antara kedua kerajaan ini penting dan kompleks. Beberapa ahli berpendapat bahwa Galunggung mungkin awalnya muncul sebagai negara bawahan di bawah kekuasaan Tarumanagara. Ketika kekuatan Tarumanagara melemah pada abad ke-7, Galunggung kemungkinan besar memanfaatkan kesempatan untuk menegaskan kemerdekaannya dan memperluas wilayah pengaruhnya sendiri. Terlepas dari sejarah bersama mereka, hubungan antara Galunggung dan Tarumanagara tidak selalu harmonis. Ada catatan tentang konflik dan perebutan kekuasaan antara kedua kerajaan saat mereka bersaing untuk menguasai sumber daya dan jalur perdagangan. Konflik-konflik ini kemungkinan memainkan peran dalam membentuk lanskap geopolitik Jawa Barat selama periode ini.
Bagian 6, kemakmuran dan perdagangan, kontribusi Galunggung terhadap ekonomi Sunda. Kerajaan Galunggung berkembang tidak hanya sebagai pusat spiritual dan politik, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi. Lokasinya yang strategis, diberkahi dengan tanah vulkanik yang subur dan akses ke jalur perdagangan penting, memungkinkannya untuk makmur dan berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi Sunda. Pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Galunggung. Tanah vulkanik yang subur, diperkaya oleh mineral dari Gunung Galunggung, menghasilkan panen padi, buah-buahan, sayuran, dan rempah-rempah yang melimpah. Produk pertanian ini tidak hanya menopang duduk kerajaan, tetapi juga menyediakan komoditas berharga untuk perdagangan. Lokasi Galunggung di dataran tinggi juga memberikan kendali atas jalur perdagangan penting yang menghubungkan pedalaman Jawa Barat dengan pelabuhan pesisir. Keuntungan strategis ini memungkinkan kerajaan untuk berpartisipasi dalam perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan Nusa Tenggara selama periode ini. Bagian 7, warisan budaya, warisan abadi Galunggung dalam seni dan tradisi. Kerajaan Galunggung meninggalkan warisan budaya yang kaya, terbukti dalam seni, arsitektur, dan tradisi yang terus bergema di Jawa Barat hingga saat ini. Dukungan kerajaan terhadap seni menumbuhkan kancah artistik yang semarak, menghasilkan terciptanya patung-patung indah, karya logam yang rumit, dan desain tekstil yang canggih. Salah satu warisan Galunggung yang paling abadi adalah pengaruhnya pada seni pertunjukan Sunda. Istana Kerajaan merupakan pusat perlindungan seni, tempat para penari, musisi, dan pendongeng mengasah keahlian mereka dan menghibur para bangsawan. Banyak bentuk tarian dan tradisi musik yang populer di Jawa Barat saat ini dapat ditelusuri kembali ke Istana Galunggung. Warisan arsitektur Galunggung merupakan bukti lain dari kecanggihan budaya kerajaan. Candi dan kuil yang didirikan di lereng Gunung Galunggung bukan hanya tempat ibadah tetapi juga keajaiban arsitektur yang menunjukkan keterampilan dan seni pembangun Jawa kuno. Bagian 8, kejatuhan kerajaan, Galunggung melebur ke dalam kekuasaan lain. Kerajaan Galunggung seperti semua kerajaan tidak kebal terhadap pasang surut sejarah. Pada abad ke-12, kekuatan kerajaan mulai menurun. Perselisihan internal, tekanan eksternal dari kekuatan yang sedang naik daun, dan kemungkinan bencana alam semuanya berkontribusi pada pelemahannya secara bertahap. Pukulan terakhir datang dengan munculnya Kerajaan Sunda, kekuatan baru yang kuat yang muncul di Jawa Barat pada akhir abad ke-12. Kerajaan Sunda, di bawah kepemimpinan penguasanya yang ambisius, Sri Baduga Maharaja, memulai kampanye ekspansi, mencaplok kerajaan-kerajaan kecil dan mengkonsolidasikan kendalinya atas wilayah tersebut. Galunggung yang dilemahkan oleh perselisihan internal dan menghadapi kekuatan yang lebih unggul, akhirnya diserap ke dalam Kerajaan Sunda. Meskipun keadaan pasti asimilasinya masih belum jelas, kemungkinan prosesnya melibatkan kombinasi penaklukan militer, manuver politik, dan strategik penguasa. Bagian 9. Kesimpulan, mengingat Galunggung perjalanan melalui waktu. Kerajaan Galunggung mungkin telah memudar ke dalam kabut waktu, tetapi warisannya tetap hidup. Gema masa lalunya bergema di tanah subur Tasikmalaya, dalam kehadiran Gunung Galunggung yang megah, dan di hati orang Sunda yang membawa kisahnya di dalam diri mereka. Kisah Galunggung adalah pengingat bahwa kerajaan yang paling kuat sekalipun tidak kebal terhadap gelombang waktu. Ini adalah kisah tentang ambisi dan konflik, kemakmuran dan kemunduran, kekuatan budaya dan kepercayaan yang abadi. Saat kita memandangi reruntuhan Candi Galunggung dan mengagumi seni dari artefaknya, kita diingatkan akan kekayaan sejarah manusia dan keterkaitan masa lalu kita bersama. Kerajaan Galunggung, meskipun telah lama hilang, terus memanggil kita. Ia mengundang kita untuk menjelajahi misteri masa lalunya, untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalannya, dan untuk menghargai warisan abadi kebahatan yang pernah berkembang di jantung Jawa Barat.